Bapak Ibu, adik-adik jamaah masjid apa nih Pak? Darussalam Aisyah Darussalam yang berbahagia, kita syukuri pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kita bisa mengisi waktu itu dengan memperbanyak amal kebajikan, yaitu thalabul ilmi. Kata Nabi bahwa thalabul ilmi ini tidak ada batasnya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata kecil, tidak ada kata remaja, dewasa sampai tua sebelum meninggal untuk berhenti menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu merupakan perintah agama sejak kita kecil sampai kita usia senja. Dan dua nikmat itu yang seringkali dilalaikan oleh umat manusia. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kata Nabi sering dilupakan oleh umat manusia. Yang pertama as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, nikmat waktu sempat. Ya kadang kita bersyukur itu kalau justru kita sedang sakit. Kenapa? Karena bisa merasakan nikmatnya sehat ketika nikmat sehat itu sedikit dicabut dari diri kita. Flu, batuk, baru kita bersyukur kalau sehat itu ternyata nikmat sekali. Tapi kalau lagi sakit, mau makan yang biasanya kita paling sukai saja menunya itu menjadi tidak enak. Kenapa? Karena badan kita sedang dalam kondisi sakit. Ya oleh karenanya maka kita bersyukur, ya tidak usah menunggu kita sakit, tidak usah menunggu dicabut nikmat sehat itu dari diri kita. Tapi kita sudah bersyukur dalam keadaan sehat, di mana kalau kita bersyukur maka Allah janji akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur maka kita akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya kalau kufur maka azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi terhadap nikmat itu kita hanya dikasih dua pilihan, mau syukur atau kufur. Kalau syukur nikmatnya ditambah, kalau kufur akan ditimpakan azab. Oleh karenanya maka mestinya kita memilih opsi untuk bersyukur. Kemudian nikmat sempat juga demikian. Banyak saudara-saudara kita misalnya sedang berjuang di Palestina, kemarin belum lama digempur oleh Israel. Belum lagi yang sedang dalam perjalanan, sehingga tidak sempat untuk menjalankan perintah Allah berupa thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kita syukuri. Nah, tingkatan syukur yang tertinggi itu adalah asyukru bil amal. Bentuk syukurnya itu apa? Yang mengisi waktu itu dengan memperbanyak amal kebajikan. Kalau asyukru bil qalbi itu adalah tingkatan syukur yang paling rendah. Jadi kita mengaku saja, oh iya nikmat ini dari Allah, itu paling rendah. Kemudian yang kedua bil lisan, karena tidak semua orang itu mampu mengucapkan rasa syukur itu. Maka ketika hati sudah disampaikan dengan lisan, dengan kalimat hamdalah, itu sudah sampai pada tingkatan syukur yang kedua. Tapi hakikat syukur itu adalah mengisi nikmat yang Allah berikan itu untuk memperbanyak amal kebajikan. Itulah asyukru bil arkan atau asyukru bil amal. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang tingkat kesyukurannya tertinggi sehingga kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia, sesuai dengan yang diminta oleh Ustadz Muji ya. Jadi untuk kajian pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sholat, amalan yang sudah sehari-hari kita lakukan. Tapi kalau kita tidak menghayati makna di balik sholat itu, maka kita hanya sholatnya itu berupa olahragawi saja. Padahal di dalam sholat itu terkandung amal rohani yang sangat besar. Sholat itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa masih bisa nyambi dengan yang lain ya. Puasa menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri.
kita masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Zakat juga demikian, haji juga demikian. Tapi sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa disambi dengan aktivitas yang lain. Nggak bisa sholat kok sambil nyanyi, apalagi untuk sambil dangdutan, kan nggak bisa. Sholawat saja nggak bisa. Karena apa? Sholat itu harus persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kata Nabi kan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi kita sholatnya gimana tata caranya? Ya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau memodifikasi atau mengubah-ubah sholat, itulah yang disebut dengan bid'ah. Karena sholat itu adalah ibadah yang tata cara, waktu, dan kadarnya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya maka kalau menyimpangi dari yang sudah ditentukan, maka itulah yang disebut sebagai bid'ah. Jadi bid'ah itu dalam ranah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang tata cara, kadar, waktunya sudah ditentukan oleh Nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ibadah, kan memang diperintahkan kita ini di dunia untuk beribadah. Allah kan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah." Jadi tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Nah, ketika kita beribadah, itu untuk siapa Bapak Ibu? Untuk diri kita atau untuk Allah? Untuk diri kita. Allah nggak butuh ibadah itu, tetapi ibadah itu untuk diri kita sendiri. Ya, apa arti penting dari ibadah? Yang pertama, ibadah itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang lepas dari nikmat Allah. Bahkan kalau dihitung secara materi, ya gak terhitung. Sekarang misalnya, kita bisa di masjid. Apa nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Nikmat sehat, nikmat sempat, bernafas, nafas saja, oksigen. Itu kalau kita sedang sakit memerlukan tambahan oksigen, maka harganya itu sangat mahal. Kita gratis kan. Oleh karenanya maka ibadah itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Ya Bapak Ibu menghadiri majelis taklim, itu kan perintah Allah, itu ibadah. Bapak Ibu sholat 5 waktu secara tertib, itu merupakan ibadah. Itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Tapi kalau kita mengingkari, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti itu tanda kekufuran. Diberikan sehat, sempat, nafas, melihat, mendengar dan seterusnya, kok meninggalkan sholat wajib 5 waktu, maka berarti dia telah kufur. Kenapa? Karena tadi bahwa kita ibadah itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Ya, suatu saat Nabi Muhammad itu dilihat oleh Aisyah dalam menjalankan sholat itu sampai kakinya meletak-meletak. Maka kemudian Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan itu? Padahal engkau sudah diampuni dosanya sebelum dan setelah ini." Maka apa jawaban Rasulullah? "Afala akunu abdan syakuron." Bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sekelas Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin diampuni dosanya sebelum dan setelahnya, itu saja dalam melakukan sholat sampai kakinya meletak-meletak. Nah kita sholat wajib aja mungkin ya masih perlu dikoreksi karena belum sempurna. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang barangkali masih minim kita laksanakan. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan orang yang sudah dijamin masuk surga saja ibadahnya masih sangat kuat. Untuk apa? Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam diri manusia itu kan ada jasmani dan rohani. Nah, semuanya itu perlu dikasih nutrisi, Bapak Ibu. Kalau jasmani, nutrisinya makan, minum, olahraga, itu nutrisi jasmani. Rohani, apa nutrisinya? Ya dengan ibadah. Salah satunya
sholat itu untuk memberikan nutrisi terhadap kebutuhan rohani kita. Karena dalam diri kita itu ada jasmani rohani yang semuanya itu harus diberikan asupan nutrisi yang cukup. Maka dengan ibadah itu berarti kita memberikan nutrisi yang cukup untuk rohani kita. Kemudian yang ketiga, ibadah itu ujian kecintaan dan kepatutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini, ketika ada syariat sholat, ini ujian nih, sejauh mana kecintaan kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, paling tidak arti penting ibadah itu adalah mencari karunia Allah berupa pahala. Tentu kan kita sholat, puasa, zakat, haji atau ibadah yang bersifat horizontal seperti kita berbuat baik kepada sesama, memberikan makan, minum pada binatang, menjaga alam, itu merupakan bentuk ibadah yang kita niatkan untuk mencari karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini arti penting ibadah. Jadi kita beribadah itu karena apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi karena kita syukur. Yang kedua untuk memuaskan dahaga spiritual atau rohani. Yang ketiga, ibadah itu merupakan ujian kecintaan dan kepatuhan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, ibadah itu untuk mencari ridho Allah, mencari bahagia abadi di akhirat kelak. Ini arti penting dari ibadah. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah ibadah itu merupakan kebutuhan kita sendiri. Jangan dianggap ibadah itu merupakan kebutuhan Allah. Jadi Allah perintahkan ibadah itu karena untuk kebaikan diri manusia sendiri. Itu karena kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Ya, sekarang kita masuk ke sholat. Secara bahasa, sholat itu adalah ad-doa. Sholat itu adalah doa. Sementara secara istilah, sholat itu apa Bapak Ibu? Kecil-kecil. Ya, secara istilah, ibadah sholat itu adalah ibadah yang di dalamnya ada unsur aqwal, perkataan, dan ada unsur af'al dan perbuatan. Jadi dalam sholat itu ada ibadah berupa perkataan, ada ibadah berupa perbuatan. Maka nggak boleh sholat kok meneng wae, nggak boleh. Kenapa? Karena dalam sholat itu ibadahnya juga ada aqwalnya, ada perkataan. Atau ibadah kok hanya ngomong saja, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena harus dengan gerakan, itu sholat. Lah, apa gerakan dan juga bacaannya? Sholat itu adalah ibadah yang tadi ya, ada unsur aqwalnya, perkataan, ada unsur af'alnya, perbuatan, yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, ini menunjukkan adanya makna yang sangat besar di dalam sholat itu. Dimulai dengan takbiratul ihram, kita mengucap Allahu Akbar. Itu adalah komitmen hubungan kita dengan Allah. Jadi komitmen yang bersifat vertikal. Ya, artinya apa? Di dalam hidup ini kita mesti harus merasa kecil. Tidak boleh kita merasa sombong. Kenapa? Karena di atas itu ada Sang Maha Besar. Karena ketika kita takbiratul ihram, kita melafalkan takbir Allahu Akbar. Itu adalah pengakuan. Ya. Itu adalah pengakuan kita bahwa kita itu kecil, sementara Allah itu Maha Besar. Nah, maka kalau di sini ada orang yang merasa sholatnya tertib, tapi kok masih sombong dengan apa yang ada dalam diri kita, berarti belum menghayati makna sholat. Itu satu saja, yaitu takbiratul ihram. Memulai kita dengan takbir.
Maka ketika kita sholat Allahu Akbar, sudah, kita itu merasa kecil, rendah, totalitas 100% itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat kok masih mikir tonggone, sholat kok masih mikir utane dan lain sebagainya. Sudah, dengan kita takbir Allahu Akbar itu totalitas. Itu totalitas. Jadi 100% itu kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, semua apapun yang bersifat duniawi lupakan. Karena apa? Kita sedang berinteraksi secara langsung dengan Allah, dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah sholat diakhiri dengan apa? Sholat itu dengan salam. Assalamualaikum. Ini berarti apa? Setelah kita menghamba pada Allah secara totalitas, maka wujud dari penghambaan itu juga berpengaruh kepada kanan kiri kita. Maka kita tengok kanan, assalamualaikum, tebar salam kepada kalian, kum. Assalamualaikum ke kiri. Berarti orang yang sholat itu mestinya dengan lingkungan kanan kirinya itu menampilkan akhlakul karimah. Kenapa? Karena penghambaan totalitas dari kita takbir, kemudian kita akhiri, wujud dari dampak sholat itu adalah kita berakhlak baik kepada kanan kirinya, baik kepada sesama umat manusia maupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, sholat kita sudah memberikan dampak itu atau belum? Nah, kalau belum, itu berarti harus ditingkatkan lagi apa pemaknaan kita, penghayatan kita di dalam ibadah sholat. Jangan-jangan selama ini sholat kita hanya jengkelan-jengkelit, kewajiban selesai, wis. Sholat saya lah mumpung kober, sholat untuk sambilan. Nek sholat saya mumpung ora kober. Jadi sejak awal saja kita niatnya sudah kalau kober. Jadi kalau sedang waktu luang, padahal sholat itu memang membutuhkan konsentrasi karena itu interaksi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sekarang itu banyak sekali metode-metode mengajarkan anak untuk sholat. Itu pelan-pelan, tetapi setiap gerakan dan ucapannya itu dijelaskan maknanya. Jadi bukan hafalan dulu sampai akhir, tetapi dikit-dikit. Makna takbir itu apa sih? Oh, takbir itu Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Setelah itu doa iftitah. Artinya apa sih doa iftitah yang kita baca itu? Setelah itu Al-Fatihah. Apa sih arti Al-Fatihah yang kita baca itu? Kemudian rukuk, kemudian i'tidal dan seterusnya. Itu diajarkan pelan-pelan, tetapi dengan mengetahui makna yang ada di dalam ibadah sholat itu. Yaitu untuk apa? Agar sholat itu bukan merupakan olahragawi semata, akan tetapi juga merupakan olah rohani atau spiritualitas. Jadi pengertian sholat. Nah, apa sih pentingnya kita untuk sholat, Bapak Ibu? Sudah banyak penjelasannya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang pertama, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, siapa yang mendirikan sholat, maka sungguhnya dia sedang mendirikan agama. Tapi kalau dia menghancurkan sholatnya, maka sungguhnya dia sedang menghancurkan atau merusak agamanya. Karena apa? Karena memang sholat ini adalah tiangnya agama. Nah, sehingga wajar ketika sholat itu ditempatkan di dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, dan tidak ada satupun ibadah yang oleh Nabi diwajibkan untuk mengajarkan kepada anak di usia tertentu kecuali hanya sholat. Usia berapa kita wajib mengajarkan sholat pada anak kita? Usia 7 tahun. Tidak ada ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, gak pernah Nabi menyebut harus diajarkan ke anak usia berapa, gak pernah. Tapi satu-satunya ibadah yang disebut untuk diajarkan pada anak di usia tertentu itu hanyalah sholat 7 tahun. Bahkan kalau sampai 10 tahun kok nggak mau sholat juga yang wajib tadi, maka kata Nabi fadribu, maka pukullah mereka. Nah, tetapi kata doroba ini tidak sepenuhnya bisa diartikan hanya dengan memukul saja. Kata doroba dalam bahasa Arab itu maknanya bisa
lain, bukan hanya memukul, tetapi mengajarkan dengan lebih ketat lagi. Misalnya apa? Kok usia segitu masih belum sholat, ikutkan TPA. Usia segitu kok masih belum sholat, masukkan pesantren. Itu kata doroba, kata memukul, sehingga memukul itu tidak berarti memukul secara fisik. Nah kalau sekarang mukul secara fisik, anak kita udah pinter-pinter itu. Pernah ada tuh anak dipukul orang tuanya, larinya kemana? Mendatangi kantor pengacara, minta didampingi lapor ke polisi. Dilaporkan orang tuanya karena melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pidana itu bisa dipenjara bapak atau ibunya yang melakukan kekerasan terhadap anak. Beberapa guru aja kan pernah tuh dilaporkan oleh muridnya karena melakukan kekerasan. Padahal itu hanya mukul pakai sajadah. Nertibkan untuk sholat duha pakai sajadah biasa kan, dilipat, hanya dipukul-pukul, ini keberatan, lapor ke orang tuanya, kemudian lapor ke polisi karena ada kekerasan. Nah kalau saya dijadikan ahli, kalau hanya segitu saja maka saya akan membela guru tersebut karena masih dalam batasan yang wajar. Jadi bukan dalam bentuk penganiayaan ataupun perbuatan tercela yang itu sangat serius. Jadi ukurannya adalah soal kepatutan saja. Tapi kalau sampai jewer, kalau sekarang ya sudah bukan eranya lagi ya. Zaman dulu kan seringkali kita mempersamakan bagaimana kita dididik dulu dengan cara kita mendidik sekarang. Padahal zamannya sudah beda. Wah biar aku rasulah dijenggit, dijiwit. Akhirnya sholatnya apa itu? Saya ini waduh anak-anakku, murid-muridku nera sholat tak jiwit, tak jenggit, tak jewer. Padahal beda. Dulu kita nggak mengenal hak asasi manusia. Sekarang anak-anak sudah mengenal hak asasi manusia. Dulu saya di pesantren ya kalau melanggar sampai babak belur itu. Tapi kan sekarang sudah beda. Nggak ada. Sekarang ada santri dikerasi sama gurunya, sampingnya ada polsek, santri tinggal lapor ke polsek. Nanti jadi masalah hukum. Nah itu terkait dengan sholat. Jadi tidak ada ibadah selain sholat yang itu disebutkan mulai usia berapa wajib diajarkan kepada anak kita. Kemudian yang kedua, sholat itu sebagai sarana untuk menenangkan batin. Ya Bapak Ibu, normalnya kalau kita lagi semrawut maka sholat itu akan menenangkan batin. Tapi kalau enggak, ya tadi berarti sholatnya baru merupakan olahragawi. Kalau gitu senam saja, nggak usah sholat kan? Kalau hanya olahragawi. Nah, oleh karenanya maka agar kita sampai kepada salah satu hikmah dari sholat, memberikan ketenangan terhadap batin kita menghayati makna dibalik sholat itu. Nah, itu pentingnya sholat. Kemudian yang ketiga, yang seringkali sudah kita dengar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pada perbuatan yang keji dan munkar. Karena tadi kan, sholat itu takbir, kemudian diakhiri dengan salam, menebar kebaikan, kebajikan, perdamaian dengan sesama. Maka idealnya orang yang sholatnya sudah baik, maka dia akan berbuat baik juga kepada sesama. Kemudian yang keempat, sholat itu merupakan amal pertama yang akan dihisab di hari akhir. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Jadi pertama kali yang akan dihisab di hari akhir itu adalah sholat. Jadi tanya dulu, sholatnya gimana? Oh udah gak lulus, ya udah gak usah diuji lagi yang lain-lain. Kenapa? Karena awal yang dihisab itu adalah sholat. Nah kalau sholatnya sudah bagus, baru amal kebajikan yang lain itu akan diuji, dihisab. Tapi kalau sholatnya saya sudah gak lulus, ya sudah. Itulah pentingnya sholat di dalam Islam. Jadi sholat itu merupakan ibadah yang luar biasa, harus kita upayakan agar mendekati sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena sholat itu adalah kunci. Nah, apa akibatnya kalau kita meninggalkan sholat? Di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir terang-terangan. Karena Nabi juga bersabda, yang membedakan muslim dengan kafir itu adalah as-sholat. Sholat.
Maka dalam hadis Nabi, ketika dia sengaja meninggalkan sholat wajib, maka dikatakan dia sudah kafir. Itu sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai sholat, sehingga kita bisa tularkan kepada sanak kerabat kita bahwa sholat itu merupakan ibadah kunci di dalam Islam. Nah, kemudian sholat itu yang tadi jelas ya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada juga bedanya, selain tidak boleh disambi, sholat itu perintahnya langsung disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam peristiwa apa Bapak Ibu? Isra Mi'raj. Kalau yang lain itu disampaikan melalui Jibril. Perintah puasa lewat Jibril, perintah zakat lewat Jibril, haji lewat Jibril. Tapi khusus untuk sholat, Nabi Muhammad itu diundang untuk melakukan Isra Mi'raj, perjalanan sampai Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Inilah istimewanya sholat di dalam Islam. Jadi selain tadi ya, sholat itu ibadah yang tidak boleh disambi, beda dengan ibadah yang lain. Sholat itu perintahnya juga langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kenapa sholat itu kok memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di dalam Islam? Dan disebutkan untuk anak usia 7 tahun sudah wajib untuk diajarkan sholat. Hikmahnya banyak sekali. Yang pertama, sholat itu melatih kedisiplinan. Kan kedisiplinan sudah mesti ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Disiplin. Kenapa kok melatih kedisiplinan? Ya kan sholat itu ada waktu-waktunya. 5 waktu itu sudah ditentukan dan gak boleh ditukar-tukar. Gak boleh sholat duhur di waktu asar, gak boleh sholat asar di waktu duhur, gak boleh sholat maghrib di waktu isya, dan seterusnya. Sehingga melatih anak disiplin. Waktu duhur ya sholat duhur, waktu asar ya sholat asar, waktu maghrib ya sholat maghrib, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sholat itu melatih kita untuk hidup bersih. Kan kemarin sudah dibahas dalam bab taharah. Syarat sahnya sholat itu adalah berwudu, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi Bapak Ibu, kalau mensucikan hadas kecil itu harus dengan berwudu. Kalau mandi gimana? Gak suci. Karena apa? Yang mensucikan hadas kecil itu adalah wudu, bukan mandi. Kalau mandi besar itu untuk mensucikan dari hadas besar. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu mau mandi besar, kemudian melakukan mandi besar, setelah itu mau sholat, ya harus wudu. Kenapa? Karena mandi tidak menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu hilang dengan berwudu. Nah, mau sholat itu wajib untuk wudu. Kalau enggak, ya sholatnya enggak sah. Yang ketiga, untuk kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani. Kemudian konsentrasi, karena kita fokus sholat, gak boleh nyambi dengan aktivitas yang lain. Dan kalau sholat jamaah itu melatih kita kebersamaan atau persaudaraan. Maka penting sekali sholat itu yang hikmahnya sudah sangat besar disempurnakan dengan sholat jamaah. Nah, maka makmurkanlah masjid. Sama bapak-bapak maupun ibu-ibu ya, sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat. Jadi sholat jamaah dibanding sholat yang bersifat munfarid atau sendirian itu pahalanya 27 derajat. Sab'in wa isyrina darajat. Nah, ini beberapa hikmah sholat, kenapa penting diajarkan. Penting diajarkan kepada anak sedini mungkin, dan perlu kita selalu tingkatkan kualitas kita dalam kita menjalankan ibadah tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tadi untuk sholat jamaah itu banyak banget ya, banyak banget hikmahnya, kebersamaan, kemudian akan diampuni dosa-dosa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya terhalang untuk tidak bisa sholat jamaah di masjid,
maka diupayakan di rumah pun itu sholat berjamaah dengan keluarga. Kenapa? Karena kebersamaan itu harus dibangun bukan hanya dengan umat Islam di sekitar kita, tetapi juga dibangun bersama dengan keluarga kita. Nah, syukur-syukur keluarga diajak ke masjid. Tapi kalau sedang terhalang, maka tetap sholat jamaah bersama dengan keluarga. Itu efeknya besar. Termasuk salah satu cara untuk membangun keluarga yang sakinah. Itu dengan membiasakan sholat jamaah di rumah. Nah, maka bapak-bapak ini ngajinya harus selalu diperbaiki. Kalau sekarang kan anak-anak kecil ngajinya sudah bagus-bagus banget ya. Tapi kan kalau di rumah yang jadi imam ya mestinya bapaknya, karena bapaknya kan lebih senior daripada anaknya. Sekalipun memang utamanya menjadi imam itu adalah afqah wa afsah, yang dia lebih paling faqih, paling mendalam ilmu agamanya, dan afsah yang bacaannya itu paling fasih. Ya, jadi afsah wa afqah. Nah, maka imam di masjid itu yang mestinya dipilih selain tadi senioritas ya, juga dipilih yang afqah dan afsah, yang paling faqih mendalam ilmunya, dan afsah yang paling fasih bacaannya. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan sholat ini. Nih, karena saya siapkan materi cukup banyak ya, jadi saya loncat-loncat saja. Ya, terkadang kita kok merasa ya sholat itu berat, padahal sholat itu sebenarnya ringan. Berat atau ringan nih Bapak Ibu sholat itu? Ringan. Ya, kenapa kok sholat itu ringan? Karena sholat itu mudah, bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Inna dina yusrun, artinya sungguhnya agama itu adalah mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa balaghahu, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan dia akan kalah. Jadi agama itu mudah, termasuk sholat itu merupakan ibadah yang sangat mudah. Nah, misalnya Ibnu Abbas itu jadi Ibnu Abbas ini berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah SAW ini hadis fi'liyah ya. Jadi Ibnu Abbas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan atau khauf atau hujan. Beliau ditanya apa sebabnya, lalu menjawab agar tidak menyulitkan umatku, kata Rasulullah. Maka syarat menjamak sholat itu tidak seketat mengqashar sholat. Kalau qashar itu harus dalam perjalanan, kita menjadi musafir, itu qashar. Tapi kalau jamak itu lebih fleksibel dibanding dengan qashar. Jadi ketika kita merasa berat, misalnya di masjid ya, berat misalnya kesusahan nanti untuk datang lagi ke masjid, maka bisa melakukan jamak di dalam sholat. Hanya saja kata Imam Malik, menjamak sholat itu sekalipun alasannya tidak seketat qashar, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Intinya apa? Kalau ada al-masyaqqah, ada kesulitan, maka tajribut taisir, maka pasti akan datang kemudahan. Ketika kita mengalami kesulitan sholat sesuai waktunya, maka Rasulullah memperbolehkan kita menjamak sholat. Nah, begitu mudahnya kan kita untuk menjalankan ibadah sholat. Nah, kemudian ketika kita ngantuk, bagaimana? Nah, kata Nabi di dalam hadisnya di riwayat Bukhari, apabila seseorang mengantuk saat akan sholat, maka hendaknya ia tidur dulu sampai hilang ngantuknya. Kenapa? Sebab bila sholat dalam keadaan mengantuk, dia bisa jadi tidak menyadari. Ketika mau beristighfar, ternyata dia justru memaki dirinya sendiri karena ngantuk. Nah, maka kata Nabi, ketika kita mengantuk berat sekali, ngantuk berat ya, mungkin habis minum obat, ngantuk berat, waktunya masih ada, agak panjang ya. Maka kalau minum obat yang bikin kantuk itu ya minumnya lebih awal, biar waktu lebih, atau setelah sholat baru minum obat. Tapi kalau memang sangat ngantuk, mungkin karena
ronda atau karena aktivitas yang lain, maka Rasulullah ini menganjurkan untuk tidur terlebih dahulu. Pasang alarm, jangan sampai lewat tadi. Pasang alarm, tidur dulu agar ketika kita sholat tidak melantur. Tadi khawatirnya maunya beristighfar tetapi justru memaki dirinya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita ketiduran, sholatnya lewat, atau kita lupa karena kesibukan, kok tiba-tiba udah adzan asar padahal belum sholat zuhur. Nah gimana Bu? Nah ini ada hadisnya, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa sholat, au nama anha, atau terlewat karena tertidur, fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaroha, maka kafaratnya, penggantinya adalah ia kerjakan ketika dia ingat atau ketika dia terbangun. Jadi ketika lewat, lupa, belum sholat duhur, sudah masuk asar, langsung sholat duhur dulu, baru sholat asar. Tertidur, tiba-tiba bangun karena dengar adzan asar, maka sholat duhur dulu, baru sholat asar. Jangan dibalik, sholat yang lebih awal lebih dulu dibanding dengan sholat yang harusnya dikerjakan setelahnya. Ini hadis riwayat Muslim, hadis nomor 684. Jadi kalau kita tertidur, lupa, lewat sholatnya, maka kita begitu ingat, begitu bangun, langsung kita mengerjakan sholat itu. Nah kemudian yang terakhir, kalau kita sakit, maka kita diperbolehkan untuk sholat semampunya. Kalau tidak mampu berdiri, maka sholatnya duduk. Kalau tidak mampu duduk, sholatnya berbaring. Kalau sudah nggak mampu mengucapkan lagi, kan sholat kan ada akwalnya, harus ada kata-kata yang diucapkan sesuai dengan tuntutan Nabi. Maka cukup dengan isyarat, mengedip-ngedipkan mata. Kalau mata kita nggak bisa, ya sudah dengan batin, selama kita masih sadar. Tapi kalau sudah meninggal, barulah kita disolatkan. Maka kita mesti perbaiki kualitas sholat kita sebelum di akhir hayat justru kita disolatkan, karena tak mampu lagi kita memperbaiki kualitas sholat kita. Nah ini yang seringkali keliru juga, ketika bapak ibu sakit, tidak mampunya itu hanya rukuk dan sujud, maka berdirinya itu tetap wajib. Jadi bawa kursi di belakang, berdiri dulu kalau mampu, tidak ada kesulitan ya. Tapi sulitnya di rukuk dan sujud, barulah duduk. Jadi bukan duduk sejak awal sampai akhir. Nah kalau kita masih mampu berdiri, berdiri dulu, baru kemudian duduk ketika yang lainnya sedang rukuk atau sujud. Ya demikian, karena waktu sudah habis, masih ada 5 menit. Barangkali ada yang perlu didiskusikan terkait dengan sholat ini. Nah tadi intinya bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Sholat itu ibadah yang sangat khusus, karena sholat itu tidak bisa disambi dengan aktivitas yang lain. Sholat itu juga perintahnya langsung disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian sholat 5 waktu itu wajib sepanjang kita masih sadar dalam hidup kita. Nah itu merupakan beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan syariat sholat. Ya, saya kira demikian. Kalau ada yang mau disampaikan atau kita diskusikan, saya bersedia.